Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan tentang limit. Akan dijelaskan oleh Alifan Nenden, Khalifatul Akbar, dan Mutiara Sakinah. Limit ini mencakup pertama konsep limit, kedua limit intuitif, dan yang ketiga sifat-sifat limit. Yang pertama ada konsep limit. Konsep limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Jika suatu fungsi tidak terdefinisi untuk titik tertentu dengan limit bisa diketahui, yaitu dengan mencari nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu makin mendekati. Bagaimana luas dari bangun yang batasnya melengkung seperti lingkaran? Misalnya, bayangkan poligon-poligon beraturan diletakkan dalam lingkaran seperti gambar di bawah ini. Ada gambarnya, teman-teman bisa dilihat. Archimedes dapat menemukan luas daerah dari poligon-poligon beraturan dengan n sisi dan dengan mengambil poligon beraturan yang sisinya semakin banyak, ia mampu mengaproksimasi luas sebuah lingkaran sampai titik keakuratan yang diinginkan. Dengan kata lain, luas lingkaran adalah limit dari luas-luas poligon beraturan ketika n banyaknya sisi poligon meningkat tanpa batas. Yang kedua ada limit intuitif. Limit intuitif, pengertian limit fungsi secara intuitif. Limit dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel fungsi yang bergerak mendekati suatu titik terhadap fungsi tersebut. Fungsi f didefinisikan sebagai fx, x kuadrat min x min 2 per x min 2. Jika variabel x diganti dengan 2, maka fx sama dengan 0 per 0. Tidak dapat ditemukan. Dari uraian tersebut, itu ada tabel ya teman-teman. Disimpulkan bahwa fx sama dengan x kuadrat min x min 2 per x min 2 mendekati 3. Jika x mendekati 2, baik didekati dari sebelah kiri disebut limit kiri maupun didekati dari sebelah kanan disebut limit kanan. Dapat ditulis limit x mendekati 2, x kuadrat min x min 2 per x min 2 sama dengan 3. Definisi makna limit secara intuisi itu yaitu untuk mengatakan bahwa limit x mendekati c, fx sama dengan L, berarti bahwa ketika x dekat tetapi berlainan dari c, maka fx dekat ke L. Selanjutnya yaitu menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu. Menentukan limit dengan cara sebelumnya atau menggunakan limit secara intuitif tidaklah efisien. Untuk mengatasinya ada beberapa cara yang dapat menentukan nilai limit suatu fungsi, yaitu substitusi, pemfaktoran, merasionalkan penyebut, merasionalkan pembilang. Yang pertama yaitu substitusi. Tentukan nilai limit x mendekati 3 untuk x kuadrat dikurang 8. Penyelesaiannya itu nilai limit dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8. Dapat kita ketahui secara langsung yaitu dengan mensubstitusikan x sama dengan 3 ke fx. Sehingga limit x mendekati 3 untuk x kuadrat dikurang 8 sama dengan 3 kuadrat dikurang 8 sama dengan 9 dikurang 8 sama dengan 1. Artinya bila mana x dekat dengan 3, maka x kuadrat dikurang 8 dekat pada 1 dengan ketentuan. Jika fa sama dengan konstanta, maka limit x mendekati a untuk fx sama dengan a. Jika fa sama dengan konstanta per 0, maka limit x mendekati a untuk fx sama dengan tidak terhingga. Dan jika fa sama dengan 0 per konstanta, maka limit x mendekati a untuk fx sama dengan 0. Yang kedua yaitu pemfaktoran. Cara ini digunakan ketika fungsi-fungsi tersebut bisa difaktorkan sehingga tidak menghasilkan nilai tak terdefinisi. Contohnya yaitu limit x mendekati 3 untuk x kuadrat dikurang 9
per X dikurang 3. Penyelesaiannya, jika X sama dengan 3 kita substitusikan, maka F3 sama dengan 0 per 0. Akan menghasilkan tidak terdefinisi. Nah, berarti untuk menentukan nilai dari limit X mendekati 3 untuk X kuadrat dikurang 9 per X min 3, kita harus mencari fungsi yang baru sehingga tidak terjadi pembagian dengan 0. Untuk menentukan fungsi yang baru itu, kita tinggal memfaktorkan fungsi fx, sehingga dari x kuadrat dikurang 9 per x min 3 akan menghasilkan x min 3 dikali x plus 3 per x min 3. Nah, ada x min 3 sama x min 3 di pembilang dan penyebutnya. Kalau kita bagi, akan menghasilkan nilai 1. Sehingga limit x mendekati 3 untuk x kuadrat dikurang 9 per x min 3 akan menghasilkan limit x mendekati 3 untuk x plus 3. Nah, di sini x mendekati 3, berarti kita harus mengganti setiap x dengan 3. Maka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu merasionalkan penyebut. Cara yang ketiga ini digunakan apabila penyebutnya berbentuk akar yang perlu dirasionalkan, sehingga tidak terjadi pembagian angka 0 dengan 0. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari limit x mendekati 2 untuk x kuadrat dikurang 3x plus 2 per akar x kurang 2. Penyelesaiannya, untuk limit x mendekati 2 untuk x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 per akar x min 2 akan menghasilkan limit x mendekati 2 untuk x kuadrat min 3x ditambah 2 per akar x min 2 yang dikalikan dengan penyebutnya yaitu akar x min 2, atau kita melakukan perasionalan penyebut. Limit x mendekati 2 untuk x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 dikalikan akar x min 2 per akar x min 2 yang dipangkatkan 2. Karena tadi kan akar x min 2 dikali akar x min 2 ya. Jadi akar x min 2 kuadrat. Dijabarkan lagi, difaktorkan ya. Limit x mendekati 2 untuk x min 1 dikali x min 2 dikali akar x min 2 per x min 2. Limit x mendekati 2 x min 1 dikali akar x min 2. Karena tadi sebelumnya di pembilang dan penyebut ada x min 2. Kita bisa sama dibagi akan menghasilkan nilai 1, maka limit x mendekati 2 untuk x min 1 dikali akar x min 2. Nah, tadi ada limit x mendekati 2, berarti mengganti setiap nilai x menjadi 2. Maka 2 dikurang 1 dikali akar 2 dikurang 2. Hasilnya 1 kali 0, yaitu 0. Selanjutnya yaitu merasionalkan pembilang. Sebelumnya merasionalkan penyebut, sekarang merasionalkan pembilang. Tentukan limit x mendekati 1 untuk akar 3x min 2 dikurang akar 4x min 3 per x min 1. Penyelesaiannya, limit x mendekati 1 untuk akar 3x min 2 dikurang akar 4x min 3 per x min 1, yaitu limit x mendekati 1 dari akar 3x min 2 dikurang akar 4x dikurang 3 per x dikurang 1 yang dikalikan dengan rasional dari pembilang, yaitu akar 3x min 2 ditambah akar 4x min 3 per akar 3x min 2 ditambah akar 4x min 3. Hasilnya limit x mendekati 1 akar 3x min 2 kuadrat dikurang akar 4x min 3 kuadrat per x min 1
dikali akar 3x min 2 ditambah akar 4x min 3. Hasilnya limit x mendekati 1 dikurang x plus 1 per x min 1 dikali akar 3x min 2 ditambah akar 4x min 3. Karena di pembilang ada negatif x plus 1 sedangkan di penyebut x min 1 kita bisa mengubahnya menjadi limit x mendekati 1 untuk negatif dikali x dikurang 1 per x min 1 dikali akar 3x min 2 ditambah akar 4x min 3. Karena pembilang dan penyebutnya ada x min 1, kita bisa bagi. Maka limit x mendekati 1 untuk negatif 1 per akar 3x min 2 ditambah akar 4x min 3. Sekarang kita substitusiin. X mendekati 1, ganti setiap x menjadi 1. Maka negatif 1 per akar 3 dikali 1 dikurang 2 ditambah 4 ditambah akar 4 dikali 1 dikurang 3. Sama dengan negatif 1 per akar 1 ditambah akar 1. Hasilnya negatif 1 per 1 plus 1. Sehingga limit dari x mendekati 1 untuk akar 3x min 2 dikurang akar 4x min 3 per x min 1 adalah negatif 1 per 2. Nah, selanjutnya ini menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati tak berhingga. Bentuk limit fungsi aljabar yang variabelnya mendekati tak berhingga diantaranya yaitu limit x menuju tak hingga untuk fx per gx dan limit x mendekati tak hingga untuk fx plus minus gx. Untuk menentukan nilai limit dari bentuk-bentuk tersebut dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ada membagi dengan pangkat tertinggi. Cara ini digunakan untuk mencari nilai dari limit x mendekati tak hingga untuk fx per gx. Caranya dengan membagi fx dan gx dengan pangkat yang tertinggi dari n yang terdapat pada fx atau gx. Contohnya yaitu limit dari x mendekati tak hingga untuk 4x min 1 per 2x plus 1 dan limit x mendekati tak hingga untuk 4x plus 1 per x kuadrat min x. Penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan nilai limit x mendekati tak hingga dari 4x min 1 per 2x plus 1. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa pangkat tertinggi dari variabel x yang ada pada fx dan juga gx, pangkat tertinggi dari x-nya ialah 1 atau x-nya itu berderajat 1. Maka dari itu, setiap komponen yang ada pada fx dan gx itu dibagi dengan x pangkat 1. Maka limit x mendekati tak hingga 4x min 1 per 2x plus 1 sama dengan limit x mendekati tak hingga 4x per x min 1 per x per 2x per x plus 1 per x. Maka hasilnya limit x mendekati tak hingga 4 dikurangi 1 per x per 2 ditambah 1 per x. Nah, sekarang kita substitusikan nilai tak hingga kepada x. Maka dari itu 4 dikurangi 1 dibagi tak hingga per 2 ditambah 1 dibagi tak hingga. Setiap bilangan real yang dibagi dengan tak hingga akan menghasilkan 0. Maka akan jadi 4 dikurangi 0 per 2 ditambah 0. 4 per 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka limit dari 4x min 1 per 2x plus 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita lihat ke soal berikutnya. Di soal yang kedua, yaitu mencari nilai limit
X mendekati tak hingga dari 4x plus 1 per X kuadrat min 2. Fungsi Hx tersebut memiliki X dengan pangkat paling tinggi atau derajat paling tingginya itu 2, yaitu X kuadrat yang terdapat pada X kuadrat per min 2 atau yang jadi penyebutnya. Maka untuk menentukan nilai limit X mendekati tak hingga 4x plus 1 per X kuadrat min X, nah itu setiap komponen yang ada dari fungsi itu harus dibagi dengan X kuadrat. Maka dari itu limit X mendekati tak hingga 4x plus 1 per X kuadrat min X sama dengan limit X mendekati tak hingga 4x per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat dikurangi 2 per X kuadrat. Yang memiliki X kita coret, maka akan menghasilkan limit X mendekati tak hingga 4 per X plus 1 per X kuadrat per 1 dikurangi 2 per X kuadrat. Nah sekali lagi kita substitusikan X sama dengan tak hingga ke dalam fungsi Hx tersebut. Nah 4 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga kuadrat per 1 dikurangi 2 per tak hingga kuadrat. Bilangan real yang dibagi dengan nilai tak hingga maka akan memiliki nilai 0. Maka dari itu 4 per tak hingga itu hasilnya 0 ditambah 1 per tak hingga kuadrat itu kan tetap 1 per tak hingga ya. 1 per tak hingga itu 0 per 1 dikurangi 2 per tak hingga kuadrat 0. 0 ditambah 0 per 1 dikurangi 0 sama dengan 0 per 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi nilai limit X mendekati tak hingga 4x plus 1 per X kuadrat min X itu sama dengan 0. Nah selanjutnya dengan cara mengalihkan dengan faktor lawan. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan limit X mendekati tak hingga dari fx plus minus ditambah atau dikurangi gx. Nah jika kita dimintai untuk menyelesaikan limit X tak hingga dari fx plus minus gx ini, kita harus mengalihkan fx plus gx dengan fx min gx per fx min gx, sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati tak hingga fx plus minus gx dikalikan dengan fx min gx atau tanda sebaliknya ya. Misalkan pada operasi dua buah fungsi ini dia memiliki operasi penjumlahan, maka akan dikalikan dengan faktor lawannya yaitu yang memiliki operasi pengurangan. Begitupun sebaliknya. Apabila operasi dari dua buah fungsi ini memiliki operasi pengurangan, maka dia akan dikalikan dengan operasi penjumlahan dari kedua fungsi yang sama. Nah, selanjutnya ada contoh soalnya di sini ya. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat plus 2X dikurangi akar X kuadrat plus X. Nah, penyelesaiannya. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu yang mana fungsi fx, yang mana fungsi gx. Nah ini fungsi fx nih yang sebelah kiri. Nah selanjutnya di sebelahnya yang akar x kuadrat plus x ini dia merupakan fungsi gx. Fx dan gx nya sudah kita ketahui. Nah kita lihat di sini operasi dari dua buah fungsi fx dan gx nya itu apa. Nah kita lihat di sebelah sini bahwa operasi dari dua buah fungsinya itu berbentuk pengurangan. Maka dari itu faktor lawannya akan berbentuk penjumlahan. Akan dikalikan dengan, nah lihat faktor lawannya itu berbentuk penjumlahan. Kenapa sih harus dikalikan dengan faktor lawannya dan juga bentuknya itu pembilang dan penyebutnya sama? Nah logikanya seperti ini. Bentuk ini kita operasikan bentuk yang ini, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Nah, maka dari itu bentuk dari limit ini yang dikalikan dengan faktor lawannya, maka akan berbentuk sama dengan fungsi ini dikalikan dengan 1. Ini kita kalikan
akar x kuadrat plus 2x dikurangi akar x kuadrat plus x, maka akan menghasilkan x kuadrat plus 2 dikurangi x kuadrat plus 1. Saatnya, maka hasilnya 3x per akar x kuadrat plus 2x plus akar x kuadrat min x. Ketika bentuknya sudah seperti ini, maka kita lihat bahwa x ini memiliki nilai atau pangkat tertingginya itu nilainya adalah x pangkat 1. Kenapa? Bisa dilihat di 3x. Nah, kenapa sih yang di penyebut itu memiliki jadinya bentuknya x kuadrat? Nah, karena kan ketika x itu dirubah ke dalam bentuk akar, ya, x sama dengan akar dari x kuadrat. Nah, apabila x kuadrat diakarkan kan hasilnya juga akan menjadi x. Seperti itu. Maka kita lakukan operasi sebaliknya, merubah x menjadi akar dari x kuadrat, seperti itu. Ini kita operasikan semuanya, maka akan menghasilkan. Nah, ini sudah sekaligus kita substitusikan x mendekati tahingganya, ya. Maka bentuknya menjadi 3 per akar dari 1 plus 0 ditambah akar dari 1 min 0. Hasilnya sama dengan 3 per 2. Nah, maka nilai dari limit x mendekati tahingga dari akar x kuadrat plus 2x dikurangi akar x kuadrat plus x adalah 3 per 2. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat limit. Di sini misalkan suatu n bilangan bulat positif dan k sebuah konstanta dan juga f dan g adalah sebuah fungsi yang mempunyai limit di A, maka sifat-sifatnya akan berbentuk limit x mendekati A dari K akan sama dengan K. Nah, karena K ini sebuah konstanta, maka limit dari x mendekati A terhadap sebuah konstanta, maka hasilnya juga akan sama dengan konstanta tersebut. Sifat yang kedua, limit x mendekati A dari x adalah, nah ini tinggal kita substitusi aja x sama dengan A nya, maka nilai dari limit x mendekati A dari x adalah A. Selanjutnya sifat yang ketiga, limit x mendekati A dari suatu konstanta k dikalikan dengan fx, maka akan sama dengan konstanta k dikalikan dengan limit x mendekati A dari fungsi fx. Sifat keempat, apabila limit x mendekati A dari fungsi fx plus minus fungsi gx akan sama dengan limit x mendekati A dari fungsi fx plus minus limit x mendekati A dari fungsi gx. Selanjutnya, limit x mendekati A fungsi fx dikali gx, maka nilai limitnya juga akan sama dengan limit x mendekati A fx dikalikan dengan limit x mendekati A dari gx. Nah, selanjutnya, sifat selanjutnya, limit x mendekati A fx per gx, maka akan sama dengan limit x per A fx per limit x mendekati A dari gx, dengan catatan, dengan satu syarat bahwa si gx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa sih si gx-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika si gx-nya sama dengan 0, maka pecahannya akan berpenyebut 0. Jika pecahannya berpenyebut 0, maka nilainya akan menjadi tidak terdefinisi. Sifat yang ketujuh, limit x mendekati A dari fx dipangkatkan dengan n akan sama nilainya dengan limit x mendekati A fx dipangkatkan dengan n. Selanjutnya, sifat ke-8, limit x mendekati A, akar pangkat n dari fx akan sama dengan akar pangkat n dari limit x mendekati A fx, di mana limit x mendekati A fx ini akan lebih besar dari 0 untuk n bilangan genap. Maksudnya untuk akar pangkatnya ini berbentuk genap. Nah, apabila limit x mendekati A fx lebih kecil dari 0,
untuk n bilangan ganjil. Nah, contoh nih soalnya. Ada 2 soal. Yang pertama ada limit x mendekati 4 dari 3x kuadrat min x. Yang kedua ada limit x mendekati 3 dari akar x kuadrat plus 9 per 2x. Dari soal pertama dulu. Limit x mendekati 4, 3x kuadrat min x. Kita seperti yang kita tahu dari sifat 4 apabila ada fx dan gx dengan operasi penyebelahan atau pengurangan dilimitkan, maka nilainya akan sama dengan limit x mendekati a fx dikurangi limit x mendekati a dari gx. Maka dari itu nilai dari limit x mendekati 4 3x kuadrat min x akan sama nilainya dengan limit x mendekati 4 3x kuadrat dikurangi limit x mendekati 4x. Nah, di sini kita lihat bahwa 3x ini ada bilangan depannya atau ada koefisiennya. Koefisiennya kita keluarkan atau kita pisahkan sesuai dengan teorema 3 atau sifat ketiga. 3 dikali limit x mendekati 4 dari x kuadrat dikurangi limit x mendekati 4 dari x. Kita gunakan sifat ketujuh karena di sini ada pangkat. Akan didapatkan 3 dikali limit x mendekati 4x dipangkatkan 2 dikurangi limit x mendekati 4 dari x. Kita substitusikan nilai x dengan 4. 3 dikali 4 kuadrat dikurangi 4. 3 dikali 16 48 dikurangi 4 hasilnya 44. Kita bahas soal kedua. Nah, limit x mendekati 3 dari akar x kuadrat plus 9 per 2x. Sesuai dengan sifat ke-6 atau teorema ke-6, apabila ada limit dari dua buah fungsi yang memiliki operasi pembagian, nilainya akan sama dengan limit x mendekati a untuk si pembilang dibagi limit x mendekati a untuk fungsi penyebutnya. Selanjutnya di sini ada penggunaan dari sifat limit dari sifat yang ke-8, yaitu untuk bentuk akar dari suatu fungsi. Bentuk akarnya kita keluarkan menjadi akar limit x mendekati 3 dari x kuadrat plus 9. Nah, selanjutnya pada penyebut dari operasi pembagian ini, yaitu limit 2x mendekati 3 dari 2x, dia menggunakan sifat 3, yaitu suatu koefisien dari x-nya itu dikeluarkan terlebih dahulu. K2 dikali limit x mendekati 3 dari x. Selanjutnya kita gunakan teorema 4. Apabila ada dua buah fungsi yang memiliki operasi penjumlahan, nilainya akan sama dengan limit dari fungsi pertama ditambah ataupun dikurang dengan limit dari fungsi kedua. Selanjutnya akan digunakan teorema ke-7. Teorema ke-7 atau sifat ke-7 ini berhubungan dengan perpangkatan. Nah, selanjutnya kita substitusi. Ini menggunakan teorema 1. Teorema 1 yang mana sih? Lihat di sini. Di sini kan 9-nya tidak memiliki variabel x. 9 ini merupakan suatu konstanta k. Sesuai dengan teorema 1 atau sifat ke-1, limit x mendekati a dari nilai k akan sama dengan k itu sendiri. Maka limit x mendekati 3 dari 9 itu akan berbentuk atau memiliki nilai 9 juga. Nah, ini kita substitusikan. Maka akar dari 3 kuadrat ditambah 9 per 2 dikali 3. Maka akar 18 per 6, akar 18 sama dengan akar 9 dikali 2. Nah, 9 ini merupakan bilangan kuadrat. K sama dengan 3 per akar 2. 3-nya keluar, berarti 3 per 6 akar 2. 3 per 6 itu bentuknya sama dengan setengah akar 2. Nilai dari limit x mendekati 3 dari akar x kuadrat plus 9 per 2x hasilnya adalah setengah akar 2. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.